Kasus dugaan penyekapan terhadap mantan supir yang dilakukan oleh Nindi Ayunda kini kembali bergulir. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum korban pun turut mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan serta membawa saksi kunci berupa korban lain dalam kasus penyekapan tersebut. Mengenai pengancaman yang dimaksud, Fahmi Bahmid enggan menjelaskan lebih detail yang menyerahkan sepenuhnya terhadap saksi bernama Lia yang turut disekap bersama mantan supir Nindi Ayunda yang bernama Sulaiman. Lantas, seperti apakah pengakuan saksi kunci atas penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda bersama dengan tersangka lain berinisial DS? Hari ini saya membawa saksi kunci dalam perkara ini yang bernama Ibu Lia Karyati yang ada di tempat peristiwa kejadian dan juga dia yang dibawa mobil, dibawa di satu tempat dan seterusnya. Biar dia nanti bercerita, tadi sudah diperiksa ada sekitar 10 lembar. Ya, 10 lembar yang harus ditandatangani di paraf dan ditandatangani. Cukup banyak pertanyaannya, tapi secara detailnya seperti apa, biar nanti Lia yang menjelaskan bagaimana kejadiannya, dia diperlakukan seperti apa, itu biar nanti saksi yang menjelaskan. Coba Lia, kau jelaskan. Cuman pas waktu itu pernah ada entah dari media mana, entah apa, nggak tahu, aku intinya direkam, disuruh ngomong kalau aku nggak disekap. Di saat itu aku memang takut, pernah konferensi pers juga, pernah. Itu aku suruh ngomong nggak disekap, nggak apa, emang iya nggak disekap. Tapi kan itu disuruh. Aku nggak ngomong kalau di situ bahwa aku disekap, karena kan mau dicongkel matanya sama dibunuh. Itu aja. Mau pembunuhan. Yes. Dan nggak mungkin kalau penyekapan cuma satu ya, pasti ada yang lain. Ada yang lain, jadi di atas jadi aku nggak mau tahu. Itu cuma nyeritain aja kejadiannya. Sebulan lebih sih. Berarti selama Kan? Tapi ngomongnya tetap kerja sama kayak biasa. kan dia diancam. Diancam. Jadi dia diancam, matanya mau dicongkel. Jadi Dia mau ngomongnya ya kerja kayak biasa aja gitu selama sebulan. Dia harus bilang, dia harus preskon atau dia mungkin menyampaikan bahwa saya tidak disekap. Jadi logikanya, kita pakai logika. Kalau memang dia tidak disekap, kenapa dia harus menyampaikan kepada salah satu wartawan, saya tidak disekap. Ya kalau memang nggak disekap ya nggak usah ngomong sama media, udah ya udah pulang aja, nggak ada masalah. Tapi justru dia dipaksa untuk menyampaikan saya tidak disekap. Logikanya dia disekap, kan gitu. Terbalik jadi logikanya. Tapi dia disuruh, kalau dia nggak mau ngomong begitu, dia pasti akan diancam. Jadi ketakutannya itu sampai sekarang. Takut. Sampai sekarang. Dia dan Leman yang diancam mantannya mau dicongkel, mau dibunuh, habis itu mau dibuang. Seperti itu tadi ya. Ini orang yang selama ini saya tidak beritahu kepada teman-teman media karena memang dia jauh, dan hari ini saya bawa karena dia saksi kunci, karena dia yang bersama-sama dengan Leman saat itu. Jadi dia yang tahu, siapa pelakunya juga tahu, inisial saja silakan Anda tanya di atas siapa yang patut diduga yang mengancam dia akan mencongkel matanya dan akan membunuh dia, setelah itu mau dibuang. Dan nggak mungkin kalau penyekapan cuma satu ya, pasti ada yang lain. Tapi Ada itu yang lain, urusannya jadi di atas aku nggak mau tahu. Itu cuma nyeritain aja kejadiannya. Trauma banget, aku nggak mau datang ke Polres lagi. Sebenarnya aku nggak mau datang ke daerah selatan. aman terhadap dia, dan dia sudah menjelaskan semua di atas. Pelakunya siapa Anda tanya di atas, ya. Sebelum adanya pengakuan dari terduga korban penyekapan yang dilakukan oleh Nindi Ayunda, sebelumnya Rini selaku istri dari Sulaiman pun sempat buka suara perihal kondisi memprihatinkan sang suami pasca menjadi korban penyekapan. Ya, kurang hampir 2 tahun, kasus pelaporan istri mantan supir Nindi itu nyatanya belum juga mendapatkan keputusan hukum dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan yang menurut Fahmi, hal ini agak aneh lantaran kasus ini terlihat seolah jalan di tempat. Rini yang terus mengejar keadilan untuk suaminya itu turut memaparkan dirinya sering digoda untuk menutup kasus ini dengan beberapa kali didatangi orang suruhan Nindi yang menawarkan uang untuk jalur perdamaian.
Hal itu ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya jadi gini, ini kasus kenapa harus dibuka? Karena ini menyangkut orang kecil, menyangkut seorang driver dan ini ART yang mencari nafkah. Traumanya sampai detik ini tidak hilang. Saya kaget begitu saya tadi mendampingi dia, saya baru tahu bahwa ada ancaman di mana mata dia akan dicongkel. Itu kaget saya, baru kali ini saya mendengarkan. Jadi yang kedua, kamu yang saya bunuh atau satunya lagi akan saya bunuh. Itu yang. Jadi memang selain memang kalau dia nggak dipukul ya, dia nggak yang dipukul emang dipukul ya. Dia nggak dipukul, tapi dia diancam. Iya, dia sempat dilempar apa dia? Piring. Lempar piring di satu tempat rumah, pindah satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi dari apartemen ini terus ada beberapa tempat dia. Jadi tapi dengan ditutupin kepalanya pakai todung apa sih bahasanya itu yang hitam. Jadi seperti pelaku teroris dia yang ditutup itu. Kamu cerita aja pernah didatengin. Oh, saya pernah didatangi dari di rumah saya. Tapi nggak melalui rumah saya belum lama inilah beberapa bulan yang mungkin hari atau tanggalnya kira-kira kapan? mungkin ngajak damai Itu dengan memberikan sejumlah uang agar saya mau cabut laporan. itu berarti Ya begini, ada orang datang melalui Pak RT, meminta Pak RT itu supaya memanggil Rini. Setelah Rini ketemu, Rini disuruh mencabut laporan akan diberikan sesuatu. Itu saja. Siapa yang datang kita tidak tahu. Lanjut. Karena saya pengen cari keadilan buat suami saya yang sampai sekarang efeknya masih efeknya itu sampai sekarang dari kejadian itu. Maaf ya Mbak, di sini saya nyari keadilan bukan nyari uang. Saya harus membela suami saya karena memang posisi suami saya itu posisi yang benar, korban. tapi Saya cuma ingin Boleh buka kamera, mencari Bu? keadilan aja karena udah hampir 2 tahun prosesnya muter-muter aja gitu, nggak ada kepastian untuk suami saya. Siapa yang harus ditetapkan, siapa yang tersangka, siapa yang harus ini ya. Makanya saya bingung kenapa harus berputar-putar padahal kan semuanya udah jelas. Saya sudah memberikan keterangan, suami saya udah jadi korban pun memberi keterangan, ada saksi pula. Jadi saya diwakilkan sama Pak Fahmi untuk minta cari keadilan. Ya gimana ya? Jadi efeknya itu ke pekerjaan, ke kehidupan kami satu keluarga. Nggak ada yang mau pekerjakan orang tulalit. Otomatis perekonomian kami kan akan berimbas. Sedangkan saya punya 5 orang yang harus saya perjuangkan, termasuk orang tua saya. Jadi saya mohon banget sama Pak Polri untuk bantu saya cari keadilan aja. Pertanyaan saya, mohon segera beri kepastian hukum para pencari keadilan. Apa karena para pencari keadilan ini orang kecil? Kami harapkan segera kasih kepastian. Pelakunya sudah ada, kenapa tidak ditetapkan? Yang jelas dalam kasus perampasan kemerdekaan, mustahil dilakukan oleh seorang. Pasti ada lebih dari satu orang yang melakukannya. Seseorang tidak boleh pulang, kami harapkan segera beri kepastian hukum, tetapkan pelakunya. Karena ini kasus muda, tapi kenapa harus diproses